Lah, bukannya enak punya karyawan pinter lah? Iya. Ya nggak? Yuk para pengusaha, ya nggak? Karyawan itu adalah SDM aset, dikasih upgrade ilmunya. Jangan ownernya dulu yang pelatihan. Kita memanusiakan manusia, jangan banyak karyawan yang riset, otomatis kita bikin dia kerja ikhlas. Ya, ada masukan nggak untuk kita yang sebagai anak muda Bu? Masya Allah tuh. Berani berusaha, Berani berusaha. biar nggak takut gitu Bu. Biar nggak takut. Berubah sekarang atau tidak sama sekali. Aja ingat, lebih baik lelah di masa muda, tuanya kita sayang. Ingat loh, nggak ada ibu yang dijual di pasar, ya nggak gitu kan. Jadi bahagiakan diri kita selagi masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama Bu Nanti di mana? Yang pasti channel Esko Center ya. Hari ini Bu Nanti kedatangan para mahasiswa. Waduh, mahasiswa yang cantik-cantik ini ya. Kita kenalan nanti ya. Yang pasti senang banget ya. Kita hari ini kita sharing-sharing. Ya mungkin ada beberapa pertanyaan nih para mahasiswa yang ingin bertanya sama Bu Nanti terkait dengan usaha. Penasaran? Ikutin ya sampai selesai ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahal Lutfia Zahra. Saya mahasiswa lanjutan D4 Kebidanan di sini. Ingin mewawancara Bunda. Oke, lanjut. Perkenalkan, aku Erika. Aku juga sama, mahasiswa juga, ingin mewawancarai Bunda Anti. Oke. Halo, Utara Nisrina. Sama aku juga mahasiswa bareng dengan Syahla sama Erika. Jadi di pagi hari ini ingin mau berbagi atau sharing gitu dengan Bunda. Waduh, mau wawancara, mau sharing gitu kan mau ditanya apa ya? Oke, silakan siapa mau mulai duluan nih, santai aja ya kita ya. Mungkin dari aku kali ya. Oh boleh Tera. Tera. Oke, Tera Jana. Jadi malu. Apa Ter? Ini kita tertarik banget kan Bun sama apa namanya bisnis nih gitu. Jadi kan Bunda di bidang komplementer ya. Betul, komplementer. Komplementer di EBSCO ini ya Bunda. Nah, seperti kita penasaran apa sih yang kira-kira tuh mendasari Bunda terjun ke dunia ini gitu. Latar belakangnya seperti apa? Masya Allah tuh yang mengawali kenapa kok bisa punya usaha ini ya, Iya, Ter ya. betul. Oke. Sebelumnya makasih banget udah didatengin ini para mahasiswa ya, seneng banget ya. Semoga ini video ini bisa menginspirasi juga nih untuk para mahasiswa yang lain ya. Oke. Awalnya sebenarnya karena The Power of Kepepet. Jadi seorang ibu, Bu Nanti ibu rumah tangga punya anak satu namanya Nadia, saat itu masih SD gitu kan. Nah, antar jemput sekolah, nggak punya pembantu gitu kan. Nah, jadi akhirnya pilihan adalah resign gitu. Nah, setelah resign bingung kan jadi ibu rumah tangga ngapain gitu. Jadi ibu rumah tangga, satu sisi Bu Nanti kerja dulu di rumah sakit 15 tahun. Nah, di rumah sakit, di kamar bersalin, kamar operasi ya 15 tahun di rumah sakit swasta. Akhirnya biasanya kita kerja tiba-tiba jadi ibu rumah tangga ngapain di rumah gitu. Lalu karena kondisi The Power kepepet ngurusin anak udah selesai, akhirnya Bu Nanti cobalah, kebetulan ada teman ngajakin pelatihan pijat bayi. Jadi awalnya ikutan pelatihan pijat bayi dulu. Nah, ikutan pelatihan pijat bayi, selesai ikut pelatihan pijat bayi, kata suami ditantangin, itu udah belajar pijat bayi mau diapain? Iya juga ya diapain, kata kan. Akhirnya dari pijat bayi itu Bu Nanti cobalah keponakan dulu gitu, dari keponakan, sepupu gitu kan, terus tetangga-tetangga gitu. Alhamdulillah berkembang deh. Jadi kalau ditanya awalnya The Power kepepet karena ibu rumah tangga. Yang sayang sama keluarganya gitu ya Nah, Bun. betul gitu. Gimana caranya bisa ke keluarga juga, tapi juga bisa Penghasilan juga. Nah, jadi walaupun kita jadi tenaga kesehatan ya, tapi kan bisa buat keluarga juga, ya kan? ilmunya tetap bermanfaat. Betul. Tapi kenapa sih Bunda milih pijat bayi gitu, sedangkan komplementer yang kita ketahui lebih dari itu ya Bunda? Kalau dibilang pijat bayi, jujur kenapa Bunda pilih pijat bayi? Karena setiap hari adanya lahiran ya. Selama ada ibu yang lahiran, pasti ada bayi. Ya enggak, betul enggak? Nah, kenapa Bu Nanti carinya, kata suami Bu Nanti ngomong gini, cari usaha yang bisa setiap hari ngasihin uang. Apa
ya, sempat Bunda Anti ke perawatan luka. Perawatan luka, pasien perawatan luka kan kontrolnya seminggu 2 kali. Masa kita cuma seminggu 2 kali doang? Apa ya, coba lagi peruntungan yang lain. Bunda Anti dulu awalnya hipno, gitu di hipno, terus kok pasien hipno kan tergantung kasus. Kalau lagi ada kasus ada pasien, nggak ada kasus apa yang setiap hari gitu. Jadi kenapa pilih pijat bayi? Karena salah satunya ada ibu yang lahiran setiap hari, jadi pasarnya kebutuhannya setiap hari ada yang lahiran, dan pasien-pasien bayi, inget ya, para orang tua tuh nggak akan namanya coba-coba buat anak, betul nggak? Betul. Nah, jadi pasti nyari pijat bayi yang tenaga kesehatan pertama, kedua yang pasti udah bersertifikat dong. Dari mana? Dari EBSCO pastinya ya, nah, gitu ya. Nah, udah ikut pelatihan EBSCO pastinya. Dan yang ketiga, alhamdulillah kita pakai produk yang aman buat bayi. Nah itu awalnya. Jadi kebutuhan banyak para orang tua butuh pijat bayi. Bunda lihat kebutuhan itu, Bunda jadi peluang. Nah jadikan peluang, Iya. betul, ada problem. Ada problem. Akhirnya kita jadi solusi buat orang tua. Gitu. Biasa pebisnis tuh gitu, pintar bahasa. Kan ya, karena punya jiwa dagang kali ya, nggak juga sih, baru sadar gitu ya. Jadi kalau ditanya ada jiwa dagangnya baru ada tersadar pas udah depor kepepet. Kadang perlu loh kita punya depor kepepet. Biasanya kepepet nih, ilmu apa? Terpaksa ada aja. Terpaksa kan? Ya nggak Orangnya ada ada. aja. Terpaksa jadi yang mikir apa yang menghasilkan cuan. Benar-benar. Bunda selama perjalanan Bunda nih, dari awal Bunda berdirikan si EBSCO ini sampai Bunda di titik sekarang, boleh nggak sih Bunda sharing nih apa sih ada struggle mungkin yang bisa jadi inspirasi kita juga nih buat pembelajaran kita juga. Ya, sebenarnya kalau ditanya masalah itu pasti ada. Habiskan jatah gagalmu, maka kamu sukses. Aduh. Jadi kalau ditanya struggle, gagalnya, hambatannya banyak banget sih Ter ya, gitu. Yang pasti yang Bu Nanti rasa ya Kak, itu satu, jadi pembisnis itu harus siap dengan ketidaknyamanan. Ya enggak? Karena kalau kita jadi karyawan kan tiap bulan gajian. Kebayang dong kalau tiap bulan gajian, abis itu kan gajian masih ada duit. Kalau jadi pembisnis kan nggak ada. Kalau hari ini nggak dapat duit, terus gue makan apa ya? Ya nggak Gajinya gimana? gaji, kan ada gaji. Ya kan kalau dulu kerja kan ada gajian. Nah ini nggak ada gajian nih, gitu kan? Karena suami Bu Nanti dari awal resign, dibilang ini, saya nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu semuanya ya. Apalagi Bu Nanti tukang jajan, Ra. Ada suami Bunda Anti, kamu kan tukang jajan, katanya gitu. Nanti kalau misalnya papa nggak bisa ngasih jajan kamu, kesian, katanya gitu. Jadi suami Bunda Anti nggak setuju Bu Nanti resign, karena tukang jajan. Jajannya banyak, kopi terus. Lumayan ya, sehari 20.000. Nah, makanya kata suami Bu Nanti cari usaha yang bisa tiap hari gitu. Jadi kalau ditanya struggle-nya, hambatannya satu, ketidaknyamanan itu pasti harus hadir. Jadi yang Bu Nanti rasakan selalu setiap hari bikin yang gak nyaman diri kita. Gitu. Apa nih salah satunya? Satu, kayak sekarang pasien gak ada, otomatis bagaimana kita belajar media sosial. Ya nggak bisa kita hanya terima, udahlah pasien kan cocok sama gue, udahlah gue percayalah pasien akan balik lagi ke gue. Nggak bisa. Jadi struggle yang Bu Nanti lakukan adalah bagaimana kita aktif di media sosial. Nah, belajar lagi intinya. Kedua, karyawan. Bu Nanti punya berapa sekarang? 30. Masya Allah. 30 karyawan. Masya Allah. Nah, pertanyaan tuh 30 digaji nggak ya? Iya nggak? Nah, otomatis kan apa yang Bu Nanti lakukan? Siap kehilangan karyawan. Maksudnya apa? Sebelum kita berbisnis, kita harus punya ilmu saat kita kehilangan karyawan, apa yang kita lakukan nih? Berarti kita memberi kenyamanan dulu karyawan nih. Salah satunya kesejahteraan karyawan, ya nggak? Gimana karyawan nyaman? Itu kan harus ada ilmunya, Rah. Ya kan? Nah, jadi bagaimana kita membangun SDM, dia kerjanya jadi ikhlas. Kerjanya jadi dia nggak terbeban kayak sebentar-bentar mau riset, sebentar-bentar enggak. Alhamdulillah ya kerja sama Bu Nanti udah sampai 7 tahun, 8 tahun, alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena kembali lagi kita memanusiakan manusia. Waduh, Penting sih itu. betul. Dia nggak, walaupun Bu Nanti kerja usahanya baby spa ya, tapi alhamdulillah insya Allah lah nggak sampai kecil-kecil, sampai nggak di bawah 1 juta juga lah gajinya nggak. Ya minimal masuk UMR lah, ya jangan sampai jatuh banget kan kuliah mahal kemudahan kan. Nah masa
harganya, aduh kesian banget. Nggak lalu teman-teman para pengusaha, ya nggak, mereka kuliahnya mahal, ya nggak, dipantesin lah kita juga jadi karyawan juga nggak mau digituin, ya nggak. Jadi tolonglah memanusiakan manusia juga lah, ya nggak. Jadi hambatannya tuh, ya intinya pada saat kita berbisnis ya salah satunya adalah bagaimana karyawan itu bisa loyal sama kita, gitu. Dan Bu Nanti juga orang nggak pelit ilmu lah. Jadi karyawan itu dipelatihan terus. Upgrade ilmu. Iya, udah kerja sampai setahun 2 tahun. Terus bosnya bilang, jangan pelatihan tadi keluar. Lah, bukannya enak punya karyawan pinter? Iya. benar. Ya nggak? Betul. Yuk para pengusaha, ya nggak? Karyawan itu adalah SDM aset. Dikasih upgrade ilmunya. Jangan ownernya dulu yang pelatihan. Iya. Ya nggak, berarti kan biar kita karyawan kita pada pinter diapain? Dikasih Dikasih ilmu, dikasih pelatihan. Jadi hambatan-hambatan itu ya salah satunya kita siapkan solusinya. Salah satu tadi ya, kita sebagai owner siapkan dengan ketidaknyamanan. Maksudnya apa? Nggak ada namanya kerjanya cuma 8 jam, kerjanya pasti jadi owner 24 jam. Kedua, kita memanusiakan manusia, jangan banyak karyawan yang resign, otomatis kita bikin dia kerja ikhlas. Dia kerja karyawan Allah. Jadi kita bangun bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, ya nggak gitu. Dan ketiga, kasih ilmunya, kasih pelatihan karyawan. Biar kenapa saat kita punya karyawan pinter, insya Allah karyawan pinter kita juga enak. Dari dasar itu sebetulnya ya Bun ya, kadang suka miss nih. Biar semua itu balance dari segi agama, Betul. pekerjaan. Betul. Jadi berkah rezeki. Bener berkah. Dan dari problem-problem yang ada, kita cari solusi lagi ya Bun. Betul. Bukannya stuck dan menyalahkan hal itu ya. Aduh, itu kan kerjaan orang Indonesia. Oh salah, kerjaan kita kerjaan cuma nyalahin orang aja ya. Allah, janganlah ya Allah, gini aja. Jangan nyalahin orang mulu lah. Kita introspeksi ke diri kita. Coba belajar untuk katakan saya salah, kamu benar. Coba katakan apa? Saya salah, kamu benar. Enak deh, nggak bakal nyalahin orang. Betul nggak? Ya, betul. Oke, Erika ada mau ditanyain lagi? Kira-kira ada masukan nggak untuk kita yang sebagai anak muda, Bu? Masya Allah tuh. Yang berani berusaha. Iya, berusaha. biar nggak takut gitu, Bu. Biar nggak takut. Berubah sekarang atau tidak sama sekali. Masa di zona nyaman sih. Iya, pengen berubah tapi kerjanya rebahan, scroll, ya nggak gitu kan. Nah, yang terjadi apa? Ya kan kadang ntar aja. Ingat, lebih baik lelah di masa muda, tuanya kita leya-leya. Oh, enggak. Daripada mudanya kita terlalu santai, tuanya kita capek. Ya nggak gitu ya. Nah, jadi pada masih muda, ayo kita gerak, action, nggak apa-apa. Hinaan, cacian, makian itu adalah suatu penguat kita. Jadi carilah kalimat-kalimat yang membuat Anda semakin dikecilkan. Kamu nggak bisa apa-apa. Berarti kan kita, oh berarti saya kurang. Gue harus tunjukin nih gue bisa. Nah, jadi kalau saat ini kita masih dikasih ketepukan tangan, ingat nyamuk mati gara-gara apa? Tepuk Nah, ya. Wow. Ya, jadi masih muda ya, lebih baik kita lelah sekarang, tapi kita tuanya kita bahagia. Ya. Harus cari cambukan buat diri sendiri. Biar bergerak gitu. Biar termotivasi. Jadi yang Bu Nanti lakukan saat itu, Bu Nanti cuma selalu ingat kata-kata Ibu Bu Nanti. Kata Ibu Bu Nanti gini, Ti, ayo bahagiakan Ibu. Ibu masih hidup. Gitu. Jadi yang Bu Nanti saat Bu Nanti merasa sedih, merasa kayaknya aduh gue kok begini-gini aja hidup gue ya, gue harus bangkit. Kata-kata Bu Nanti adalah satu, ya Allah izinkan saya sukses ya Allah. Saat saya sukses, ibu saya masih bisa melihat kesuksesan saya. Jadi pada saat kita lagi sedih, saat kita lagi jatuh, saat kita merasa sendiri, ingat kata-kata ini ya, gue sukses karena ibu gue masih ada. Gue nggak mau ibu gue nanti nggak ada, akhirnya gue bahagianya nggak ada ibu. Nah, ya nggak, jadi kebahagiaan kita adalah bisa membahagiakan orang tua. Ingat loh, nggak ada ibu yang dijual di pasar, ya nggak gitu kan. Jadi bahagiakan ibu kita selagi masih ada. Aku pernah dengar satu kalimat yang agak pahit Bu. Apa tuh? Apa namanya, semakin kita sukses orang tua semakin tua pula. Jadi jangan kata terlambat. Iya. Nah, gitu. Jangan nunggu nanti ibu semakin tua. Iya. Sekaranglah kita bergerak, Iya. ya kan? Genggam impian. Genggam impian. Waduh, sepertinya cukup ya.
Cukup sepertinya waktunya ya. Waduh, ini para mahasiswa sibuk juga nih ya. Jadi Ya Bunda, terima kasih banyak ya Bunda ya, Sama-sama. udah meluangkan waktunya, udah sharing-sharing juga ke kita. Semoga habis dari sini kita juga ada nih langkah-langkah kecil ya Bunda, udah kita mulai gitu ya. semangat pasti. Ya pokoknya Bu nanti doakan semuanya ini pada sukses. Kabar-kabari kalau udah sukses juga ya. Main-main ke Depok ya, jangan kapok ya. Oke, mungkin sepertinya cukup hari ini bersama para sahabat-sahabat Bunda Anti nih dari mahasiswa di Poltekkes Pegidanan ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain juga. Yang pasti sukses kita semua. Dadah.